contoh gitu ya. Misalnya kalau yang seperti apa sih yang bisa mengadu di BI? Nah, peka itu kepanjangan dari P-nya adalah peduli. Pemirsa podcast RRI Net Manokwari, kita jumpa lagi dalam podcast kali ini. Ada yang menarik di podcast kali ini dan menghadirkan juga narasumber kami yang berkompeten untuk memberikan banyak sekali edukasi untuk Anda. Dan kali ini kita jumpa di edisi podcast Noken. Anda mau tahu Noken itu apa ya? Noken itu adalah ngobrol perlindungan konsumen seri pertama. Pengenalan ruang lingkup perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia. Dan tentunya di podcast kali ini sudah hadir ya, seperti tadi saya bilang bahwa sudah hadir narasumber kami yang berkompeten untuk memberikan banyak sekali edukasi untuk Anda pemirsa RRI Net. Saya sudah bersama dengan Mas Haris Fatori Adillah ya. Salam sehat, salam jumpa di podcast kami ya Mas Haris. Ya, Mas Haris ini selaku manajer unit implementasi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran dan juga PUR ya, KPWBI Papua Barat. Oke, dan untuk Anda yang sedang bersama dengan kami di podcast kami, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar banyak orang mendapatkan edukasi dari setiap podcast yang kami hadirkan untuk Anda. Iya, Mas Haris, tanpa berlama-lama, mungkin kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Apa sih yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dalam konteks Bank Indonesia, dan kenapa Bank Indonesia sebagai bank sentral perlu untuk melakukan perlindungan konsumen? Baik, terima kasih Bu Yoke. Mungkin ini kami juga sekaligus memperkenalkan bahwa Bank Indonesia itu ada loh perlindungan konsumen gitu. Iya, Mungkin kan betul. banyak juga yang belum tahu ya. Yang Di belum Bank tahu. Indonesia bisa ya ternyata ada fungsi perlindungan konsumennya. Iya, berarti di Bank Indonesia itu ada fungsi perlindungan konsumen. Nah, kenapa? Karena kami ingin menjamin kepastian hukum ya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan produk atau layanan dari penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi ini juga salah satu bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di situ disebutkan bahwa otoritas sektor keuangan itu berwenang untuk melakukan pengaturan dalam rangka perlindungan konsumen dan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan seperti itu. Kemudian kami di Bank Indonesia itu juga melakukan perlindungan konsumen, itu fungsinya adalah sebagai regulator yang mana kami menjaga keseimbangan kedudukan antara penyelenggara dengan konsumen dalam rangka mengurangi asimetri informasi atau ketidakseimbangan hubungan power imbalances atau antara penyelenggara dan konsumen tersebut. Dan sekarang ini perlindungan konsumen itu telah menjadi concern secara global ya. Jadi tidak hanya di lingkup kita saja aja, tapi betul. Ini sudah sampai global semuanya ya. Bahkan di dunia beberapa bank sentral dan juga lembaga-lembaga global lainnya tuh concern juga terkait dengan isu perlindungan konsumen ini. Oke, nah ini kalau kita melihat ya perlindungan konsumen ini kan sudah menjadi perhatian global seperti tadi Mas Haris bilang. Maka apa sih urgensi dari perlindungan konsumen ini? Iya, jadi memang isu perlindungan konsumen itu sekarang ini menjadi sangat penting banget. Jadi kalau kami bisa sampaikan di sini ada 5 fakta ya yang kenapa sih perlindungan konsumen itu penting untuk dilakukan saat ini. Nah, yang pertama itu adalah Indonesia ini memiliki potensi digital yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena hampir lebih dari setengahnya ya, bahkan itu 53,81% itu penduduk Indonesia itu dikuasai oleh generasi milenial dan generasi Z ya kalau kita kenal saat ini ya. Nah, yang mana generasi milenial dan generasi Z ini itu sangat dekat dengan teknologi. Mereka mungkin kalau generasi Z tuh dari lahir atau dari kecil sudah mengenal namanya gadget. Nah, mereka sudah sangat kalau kita mereka bilang lebih familiar ya. Betul banget. Jadi sangat digital savvy ya kalau kita bilang gitu. Kemudian pengguna internet itu juga sudah mencapai 79,80% dari total populasi di Indonesia. Pengguna smartphone juga sama, itu jumlahnya hampir 86,46%. Itu fakta yang pertama. Kemudian yang kedua,
tadi smartphone itu sebagai game changer. Jadi kenapa sebagai game changer? Karena sekarang dengan smartphone semuanya bisa. Bahkan semua bisa dilakukan, bahkan sudah terhubung dengan layanan pembayaran, transaksi pembayaran. Jadi semua kita bisa dari rumah pakai jempol doang, semuanya sudah bisa ditransaksikan. Dari kemudahan itu yang diberikan oleh smartphone. Kemudahan luar biasa. Iya. Tinggal disentuh dengan jari. Dan pengguna smartphone ini semakin meningkat karena kalau kita tanya ya ke teman-teman kita, mungkin mereka tidak hanya punya satu smartphone. Satu orang tuh bisa punya lebih dari satu smartphone seperti itu. Itu fakta yang kedua. Kemudian fakta yang ketiga, di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat tersebut, ternyata masih kalau kita lihat dari sisi literasi, masih ada gap, ada kesenjangan antara literasi keuangan yang dimiliki masyarakat dengan tingkat inklusi keuangan. Literasi keuangan itu adalah pemahaman konsumen terhadap produk-produk keuangan. Sementara kalau inklusi itu adalah tingkat penggunaan instrumen keuangan itu. Nah, kalau dilihat dari hasil survei BPS nih tahun 2024, tingkat inklusinya itu mencapai 75,02%. Jadi sudah 75,02% penduduk di Indonesia ini yang sudah menggunakan produk-produk keuangan. Namun dari tingkat literasinya ternyata hanya 65,43%. Artinya tingkat inklusinya itu jauh lebih tinggi dibanding tingkat literasinya. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya sudah banyak nih masyarakat yang menggunakan produk atau instrumen keuangan. Namun mereka belum paham sepenuhnya terhadap produk atau instrumen keuangan yang mereka gunakan itu. Nah, adanya gap ini, adanya mereka yang belum paham betul itu menyebabkan ada resiko mereka terkena, misalnya kalau sering kita dengar aksi-aksi penipuan di sektor keuangan. Nah, itu karena apa? Karena lemahnya si literasinya tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu selain literasi keuangan, ternyata literasi digitalnya juga masih di angka 3,5 dari skala 5. Artinya masih di tengah-tengah, belum tinggi-tinggi banget. Belum tinggi-tinggi banget. Nah, apa yang membuat dia masih di tengah-tengah ini? Itu adalah karena budaya digital safety atau menjaga keamanan digital di penduduk Indonesia itu masih lemah gitu. Betul, jadi penduduk ini masyarakat tuh masih suka untuk membagikan data pribadi, masih belum mengetahui mana sih data-data yang harus kita simpan, harus kita lindungi gitu. Nah, masih banyak yang ternyata membagi-bagikan data-data pribadi, entah itu lewat sosial media atau mungkin dititipin ke saudara gitu, ke teman gitu. Nah, itu padahal itu data pribadi harus kita jaga. Selain itu juga menjaga keamanan perangkatnya, kesadaran untuk menjaga keamanan perangkatnya kadang juga masih belum sepenuhnya dilakukan. Nah, fakta yang kelima yang terakhir itu adalah karena teknologi digital ini semakin berkembang, modus-modus penipuan yang menggunakan teknologi digital ini juga semakin banyak variasinya. Jadi semakin banyak kasus-kasus, kalau kita pernah dengar itu ada modus-modus mengirim malware by aplikasi. Kalau dulu ada .apk ya yang rame tuh, yang ngirim undangan pernikahan, tapi ternyata itu isinya bukan undangan, tapi kita diarahkan untuk mendownload aplikasi tertentu yang mana itu isinya adalah malware. Kemudian juga ada link-link atau tautan-tautan yang tidak mencurigakan gitu, yang tidak aman gitu. Jadi terkadang penipu itu suka ngirim WhatsApp pesan singkat ke kita lewat WhatsApp atau lewat SMS, mengirimkan link. Ternyata link tersebut link-link yang membawa kita untuk misalnya meretas aplikasi keuangan kita di handphone atau akunnya kita juga atau mereka minta data-data pribadi yang harus kita sampaikan seperti itu. Nah, itu modus-modus itu sekarang sangat berkembang, dan itu juga seiring sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut. Jadi ada 5 fakta tadi yang menyebabkan pelindungan konsumen itu di era saat ini sangat penting. Betul. Nah, ini tentunya sudah sangat jelas ya Mas Aris bahwa perlindungan konsumen itu sangat diperlukan, terutama di era saat ini. Nah, kemudian tujuan seperti apa yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen? Iya. Jadi ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai ya dalam pelindungan konsumen Bank Indonesia ini. Yang pertama adalah kita ingin menciptakan ekosistem pelindungan konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin menumbuhkan kesadaran penyelenggara terhadap perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
kemudian juga perlakuan yang adil kepada konsumen, ada memberikan perlindungan aset, privasi dan data konsumen, serta meningkatkan kualitas produk dan atau layanan dari penyelenggara tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen mengenai produk dan atau layanan penyelenggara serta meningkatkan pemberdayaan konsumen tersebut. Jadi ada 3 tadi tuh tujuan kita. Untuk perlindungan konsumen ini. Nah, Mas Haris, ini tentunya juga nanti pemirsa kita juga pengen tahu seperti apa sih ruang lingkup perlindungan konsumen dari Bank Indonesia itu. Iya. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup, kita membedakan itu ada 2 ya. Jadi ada konsumen dan juga ada penyelenggara. Nah, tadi mungkin saya sudah sempat ya sebut-sebut ada konsumen dan penyelenggara. Nah, konsumen itu siapa sih? Nah, konsumen kalau di Bank Indonesia itu bisa perorangan ya, seperti kita nih, orang biasa bisa, kemudian korporasi atau badan usaha. Nah, korporasi atau badan usaha ini bisa yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, tidak hanya perorangan nih yang kita lindungi ya ibaratnya gitu, tapi korporasi dan juga badan tadi yang menggunakan produk atau layanan yang disediakan oleh penyelenggara baik untuk kepentingan dirinya sendiri, ini sebagai pengguna akhir ya, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun diperdagangkan atau diteruskan kepada pengguna yang lain gitu. Nah, ini untuk ruang lingkup yang konsumennya. Jadi tadi penekanannya adalah selain perorangan bisa korporasi atau badan. Kemudian penyelenggara. Nah, penyelenggara itu siapa sih? Penyelenggara itu adalah setiap pihak baik bank maupun lembaga keuangan selain bank yang melakukan kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, di sini ada beberapa lembaga keuangan baik bank atau non bank itu yang menjadi ruang lingkup yang kita atur dan awasi. Yang pertama itu adalah penyelenggara di bidang sistem pembayaran. Yang kedua yaitu penyelenggara di bidang kegiatan layanan uang. Yang ketiga adalah penyelenggara di bidang pasar uang dan pasar valuta asing. Jadi sementara ada 3 itu ya, ada penyelenggara di sistem pembayaran, kemudian kegiatan layanan uang. Kegiatan layanan uang itu seperti contohnya kegiatan penukaran valuta asing atau kalau misalnya lebih familiarnya itu adalah money changer. Nah, itu. Kemudian pasar uang dan pasar valuta asing ini yang bergerak di penyelenggara-penyelenggara yang bergerak di pasar uang dan pasar valuta asing. Ya, gitu. Kemudian contohnya seperti apa sih? Mungkin ada yang butuh contoh gitu ya. Misalnya kalau yang seperti apa sih yang bisa mengadu di BI. Nah, kalau yang terkait dengan sistem pembayaran, misalnya masyarakat atau konsumen itu yang menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Nah, itu masuk tuh sebagai konsumen yang dilindungi oleh Bank Indonesia, yang masuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen Bank Indonesia tadi. Kemudian yang menggunakan aplikasi dompet elektronik untuk pembayaran. Kita tahu kan saat ini udah banyak dompet-dompet elektronik yang bisa digunakan masyarakat untuk langsung membayar itu. Nah, itu juga itu masuk tuh ke kelompok kategori dari konsumen yang dilindungi, yang masuk ruang lingkup perlindungan konsumen Bank Indonesia. Kemudian juga yang tadi yang memanfaatkan jasa penukaran valuta asing di tempat-tempat misalnya kegiatan penukaran valuta asing yang non bank ya, yang bukan bank, atau di money changer tersebut. Nah, itu juga masuk sebagai konsumen yang masuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen Bank Indonesia. Nah, ini apakah semua pengguna produk keuangan itu bisa menjadi bagian dari konsumen perlindungan terutama konsumen di Bank Indonesia? Nah, iya. Jadi tidak semua pengguna produk keuangan itu menjadi ruang lingkup di perlindungan konsumen Bank Indonesia. Karena tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita hanya di sistem pembayaran, kemudian ada kegiatan layanan uang dan pasar uang dan pasar falas. Nah, di Indonesia ini ada lagi regulator atau otoritas keuangan lainnya, yaitu ada, kalau kita tahu ada OJK. Ya. Nah, jadi, ini yang sering didengar OJK. Jadi dulu setelah OJK berpisah dengan BI, maka beberapa fungsi misalnya terkait dengan pengawasan terhadap perbankan itu ada di OJK. Nah, hal tersebut juga yang akhirnya membagi nih kewenangan di perlindungan konsumen ini. Jadi kalau misalnya terkait dengan pengaduan terkait dengan kredit retail ya, kredit retail di perbankan itu lebih pasnya regulatornya adalah di
OJK, seperti itu. Terus ya. asuransi, kemudian ada pasar modal, itu juga lebih pasnya ke OJK. Nah, kalau di Bank Indonesia itu tadi yang terkait dengan sistem pembayaran, kemudian ada kegiatan layanan uang dan pasar uang dan pasar falas. Pasar valutas asing Valuta ya. asing. Oke. Nah, kemudian bentuk-bentuk kebijakan perlindungan konsumen di Bank Indonesia itu apa saja? Mungkin perlu juga kita berikan edukasi untuk pemirsa kita. Ya, nah, kan tadi kita sudah ngomong ya tentang perlindungan konsumen. Terus Bank Indonesia tuh ngapain aja sih di perlindungan konsumen gitu? Nah, kita ada 4 nih, ada 4 yang kita lakukan ya, 4 hal yang kita lakukan nih. Yang pertama yaitu terkait dengan pengaturan. Pengaturan ini produk utamanya adalah berupa regulasi dan kebijakan. Jadi kita membuat regulasi atau kebijakan yang biasanya kalau di Bank Indonesia itu dituangkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia atau disingkatnya PBI. Nah, kami juga yang terakhir itu sudah menerbitkan peraturan Bank Indonesia itu nomor 3 tahun 2023 itu tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Dan selain itu juga ada peraturan turunannya, misalnya ada peraturan anggota Dewan Gubernur. Jadi produknya untuk pengaturan ini lebih ke regulasi dan kebijakan seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah produk yang kita lakukan adalah melakukan pengawasan. Nah, kalau dalam perlindungan konsumen itu kita melakukan namanya pengawasan market conduct. Pengawasan market conduct itu kita mengawasi perilaku penyelenggara tadi. Jadi kita memastikan bahwa penyelenggara ini menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Jadi kita mengawasi mereka sepenuhnya bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen supaya apa yang mereka lakukan itu tidak merugikan konsumen seperti itu. Kemudian ini dalam mungkin sistem penjualan. Iya, betul, mulai dari pra penjualan, dari saat penjualan maupun pasca penjualan. Jadi dari hulu sampai hilir gitu sih, berarti seperti itu. Kemudian juga edukasi dan literasi. Nah, ini yang paling penting juga. Iya, jadi kami juga melakukan edukasi dan literasi kepada konsumen secara targeted. Targeted itu artinya beberapa tuh kita memang menyasar ke target-target tertentu gitu. Karena target-target tertentu ini rawan. Misalnya nih, ada lansia. Kan kalau zaman sekarang penipuan-penipuan berbasis teknologi ini sangat banyak ya. Nah, sementara yang tingkat literasinya mungkin agak kurang itu adalah di kategori kelompok lansia seperti itu. Kemudian juga mungkin kita juga menyasar ke ibu rumah tangga seperti itu. Nah, itu secara targeted. Kemudian juga terukur tuh artinya kita bisa punya indikator yang bisa kita jadikan sebagai acuan keberhasilan. Jadi kita jelas gitu nanti outputnya apa. Kemudian terencana itu kita juga bikin secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya misalnya satu kali selesai gitu, tidak. Tapi kita ingin secara berkelanjutan supaya memang supaya terbentuk pemahaman yang betul-betul melekat di konsumen maupun di masyarakat ini. Nah, dan materi-materi yang kita sampaikan juga up to date nih dengan isu-isu terkini. Jadi apa yang lagi rame nih sekarang. Nah, kita merespon itu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan isu-isu terkini tersebut. Jadi mungkin masyarakat pengen tahu, aduh ini nanti kalau kami adukan kemana. Ya, gitu betul. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang keempat ini yang terakhir itu kita juga melakukan penanganan pengaduan. Ada fungsi penanganan pengaduan ini. Nah, penanganan pengaduan ini kita perkuat juga tidak hanya di internal kita di Bank Indonesia, tapi juga kita perkuat untuk di para penyelenggara, karena konsumen begitu mengalami permasalahan, yang pertama kali mereka lakukan adalah mengadunya bukan ke Bank Indonesia, mereka harus mengadunya ke penyelenggaranya dulu. Penyelenggara dulu. Apabila mereka mengadukan di penyelenggara ini tidak mendapat solusi atau tidak mendapat penyelesaian yang diinginkan atau yang disepakati, maka boleh menindaklanjuti dengan melakukan pengaduan ke Bank Indonesia. Ke Bank Indonesia, ya. Tapi kan sebelumnya harus melewati prosedur ini ke penyelenggaranya dulu, kemudian baru nanti kalau tidak ada tindak lanjutnya berarti dilaporkan ke Bank Indonesia ya. Gitu. Oke. Nah, sejauh ini apa sih tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan konsumen, karena terkadang ini juga menjadi satu tantangan tersendiri apalagi Bank Indonesia. Iya, jadi tantangan utamanya tadi sebenarnya adalah tingkat literasi, karena kalau kita lihat tingkat literasi masyarakat ini ternyata juga masih terbatas gitu. Jadi perlu untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan edukasi juga terus kita lakukan. Edukasi yang dilakukan Bank Indonesia tidak hanya
dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri, tapi juga berkolaborasi dengan industri, dengan juga asosiasi, dengan pemerintah juga. Jadi kita semuanya bersinergi, berkolaborasi. Karena kalau Bank Indonesia sendiri kami tidak sanggup untuk mengcover semua masyarakat nih supaya Betul. bisa meningkat. Jadi perlu sinergi dan kolaborasi supaya kita bersama-sama dengan satu semangat gitu. Oke, dari stakeholder juga Iya, ya. stakeholder semuanya kita libatkan. Nah, termasuk kegiatan ini nih, kegiatan podcast ini kita juga ingin menyampaikan lebih menjangkau konsumen atau masyarakat yang lebih banyak lagi gitu lewat kegiatan-kegiatan yang bisa diakses, kegiatan edukasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, bisa lewat podcast, bisa lewat radio, bisa media sosial. Kan sekarang media sosial yang siapa sih yang nggak scroll TikTok, scroll Instagram setiap hari mau gitu dapat kan, setiap hari. informasi di mana aja Iya, bisa gitu. juga ya. Betul. Oke, nah kemudian bagaimana sih upaya dari Bank Indonesia untuk terus meningkatkan literasi yang mana ini mungkin merupakan salah satu dari prinsip utama yang seperti tadi Mas Haris bilang ya. Nah, apa saja sih program-program dari Bank Indonesia yang digencarkan untuk lebih memberikan edukasi atau meliterasi masyarakat, khususnya untuk kita masyarakat yang ada di Papua Barat atau mungkin lebih khusus lagi yang ada di Manokwari. Iya. Jadi banyak kami sudah akan menyelenggarakan beberapa kegiatan ya, baik yang sifatnya tuh langsung, maksudnya sosialisasi dan edukasi secara tatap muka langsung, mungkin dari seminar, dari talk show, terus kemudian juga kita kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, karena kalau di Bank Indonesia tuh kegiatan edukasi sangat banyak sekali ya. Ada yang edukasi terkait dengan pembayaran digital, ada edukasi cinta bangga paham rupiah. Jadi kita masukkan juga tuh di situ konten-konten